sini saya akan menjelaskan tentang anatomi sistem pencernaan manusia dan fungsinya. Pengertian sistem pencernaan adalah serangkaian organ yang berfungsi untuk mencerna makanan, menyerap nutrisi, mengeluarkan sisa-sisa yang tidak dibutuhkan. Anatomi sistem pencernaan ini terdiri dari beberapa organ tubuh, mulai dari mulut hingga anus. Setiap organ pencernaan tersebut akan bekerja dengan menghaluskan menyerap nutrisi, serta membuang limbah dari sisa proses pengolahan makanan. Apa sih itu sistem pencernaan manusia? Nah, sistem pencernaan manusia merupakan sekumpulan jaringan organ yang berfungsi mencerna dan mengolah makanan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Sistem pencernaan ini berupa saluran yang memanjang mulai dari mulut hingga anus. Dalam menjalankan fungsinya, sistem pencernaan akan dikendalikan oleh sistem saraf, aliran darah, serta berbagai macam hormon di dalam tubuh. Bagian tubuh ini juga dibentuk oleh enzim untuk mengoptimalkan proses penguraian makanan menjadi molekul yang lebih kecil. Urutan sistem pencernaan pada manusia adalah dari mulut, kerongkongan, esofagus, lambung, usus halus berserta pankreas dan hati, usus besar, rektum, serta anus. Setiap organ pencernaan manusia tersebut memiliki fungsinya masing-masing dalam mengolah dan mencerna makanan. Berikut penjelasan lengkapnya. Yang pertama, mulut. Mulut adalah bagian awal dari anatomi sistem pencernaan manusia yang berfungsi untuk menghaluskan makanan agar lebih mudah dicerna oleh organ pencernaan lainnya. Di dalam mulut, proses pengolahan makanan juga dibantu oleh air liur yang mengandung enzim amilase untuk memecah karbohidrat menjadi glukosa. Urutan anatomi sistem pencernaan manusia selanjutnya adalah kerongkongan dan esofagus, yang merupakan saluran yang terdiri dari otot untuk menciptakan gerakan peristaltik agar mampu membawa makanan yang telah dihaluskan dari mulut menuju lambung. Saluran ini memiliki panjang 20 cm dan dilapisi oleh mukosa. Yang ketiga yaitu lambung. Lambung merupakan anatomi sistem pencernaan manusia yang berbentuk menyerupai huruf J dan terletak di perut bagian kiri atas. Fungsi lambung dalam sistem pencernaan adalah untuk mengolah makanan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan berbentuk setengah padat atau kimus. Yang keempat yaitu usus halus. Usus halus adalah saluran pencernaan yang bertugas menyerap berbagai macam nutrisi dari makanan seperti karbohidrat, lemak, protein, vitamin, serta mineral. Saluran ini memiliki panjang hingga 7 meter dan terdiri dari 3 bagian yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Yang kelima yaitu pankreas. Meski tidak dilewati oleh makanan, namun pankreas juga termasuk salah satu organ pencernaan manusia. Pankreas memiliki peran yang penting dalam sistem pencernaan yaitu untuk menghasilkan enzim pencernaan guna memecah berbagai macam nutrisi dalam makanan. Pankreas juga bertanggung jawab untuk memproduksi hormon insulin yang berfungsi menjaga kadar gula darah normal dalam tubuh. Yang keenam yaitu hati. Serupa dengan pankreas, hati juga menjadi salah satu anatomi sistem pencernaan yang tidak dilewatkan oleh makanan. Organ ini berfungsi memproduksi cairan empedu untuk melarutkan lemak di dalam usus halus agar lebih mudah diserap oleh tubuh. Selain itu, hati juga bertugas menyimpan glikogen yang digunakan sebagai energi cadangan di dalam tubuh. Yang ketujuh, kantong empedu. Kantong empedu adalah anatomi sistem pencernaan yang bertanggung jawab untuk menyimpan serta mengentalkan cairan empedu yang telah disekresikan oleh hati. Cairan empedu ini sangat penting dalam proses pencernaan karena berperan dalam pemecahan lemak dan penyerapan nutrisi yang larut dalam lemak di dalam usus halus. Yang kedelapan yaitu usus besar. Usus besar adalah saluran yang memiliki panjang sekitar 1,5 meter dan terdiri dari 3 bagian yaitu sektum, kolon, dan rektum. Organ pencernaan manusia ini bekerja dengan penyerapan vitamin dan air serta elektrolit dari sisa makanan sebelum membentuk feses. Yang kesembilan yaitu rektum dan anus. Rektum merupakan bagian terakhir dari usus besar yang berfungsi menyimpan feses sebelum dikeluarkan dari dalam tubuh. Jika sudah penuh, otot-otot di sekitar rektum akan berkontraksi untuk mengeluarkan feses melalui anus.
Adapun macam-macam gangguan pada sistem pencernaan. Terdapat sejumlah kondisi medis kerap menjadi ganggu sistem pencernaan seperti diare, sembelit, esofagitis, JRD, hingga wasir. Berikut penjelasan selengkapnya dari masing-masing kondisi medis tersebut. Yang pertama yaitu diare, yaitu gangguan pencernaan berupa meningkatnya frekuensi buang air besar yang disertai dengan feses bertekstur cair. Yang kedua yaitu sembelit, yaitu kondisi yang ditandai dengan susah atau jarang buang air besar. Yang ketiga, esofagitis, yaitu peradangan pada lapisan kerongkongan. Yang keempat, JRD, yaitu kondisi ketika asam lambung naik menuju kerongkongan. Yang kelima, tukak lambung, yaitu luka pada lapisan dinding lambung. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh efek samping obat-obatan atau infeksi bakteri Helicobacter pylori. Yang keenam yaitu inflammatory bowel disease atau IBD, yaitu peradangan kronis yang terjadi pada saluran pencernaan usus besar. Yang ketujuh wasir, yaitu pembengkakan pembuluh darah yang berada di rektum dan anus. Agar sistem pencernaan dapat bekerja dengan optimal, Anda dianjurkan untuk memperhatikan asupan makanan serta menjalin pola hidup sehat sebaik mungkin. Adapun sejumlah tips yang penting dilakukan untuk menjaga kesehatan dari setiap anatomi sistem pencernaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengonsumsi makanan tinggi serat dan probiotik secara rutin. Yang kedua, mengonsumsi makanan yang mengandung lemak sehat seperti buah alpukat, ikan, yogurt, dan minyak zaitun. Yang ketiga, minum air putih yang cukup. Yang keempat, rutin berolahraga. Yang kelima, mengelola stres dengan baik. Yang keenam, istirahat yang cukup. Nah, itu dia informasi mengenai anatomi sistem pencernaan manusia beserta fungsinya yang penting untuk dipahami. Baik, saya akhiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.